Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Sahnas Yuliana Hirunisa. Saya dari kelas Statistika E yang diampu oleh Pak Bondana. Dengan NIM saya adalah 23506010111041. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis dengan metode Z-test. Sebelum kita memaparkan lebih lanjut tentang contoh soalnya, alangkah baiknya kita harus mengenali terlebih dahulu yaitu apa itu hipotesis dengan Z-test. Sesuai dengan namanya, hipotesis yang artinya adalah dugaan sementara ataupun dugaan awal. Jadi sebuah penelitian ataupun apapun itu dari peristiwa, kita harus merumuskan apa sih dugaan awal ataupun dugaan sementara kita. Setelah kita tentukan dugaan tersebut, kita harus membuktikan dugaan itu benar atau salah. Untuk membuktikannya dengan cara uji hipotesis. Uji hipotesis itu ada beberapa cara, dengan salah satunya yang akan saya terapkan di soal ini adalah metode Z-test. Selain metode Z-test, ada juga uji T dan uji F dan selain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lebih lanjut tentang Z-test. Daripada lama-lama, kita lanjut ke pembahasan soal. Baiklah, ini dia soalnya teman-teman. Akan saya bacakan terlebih dahulu. Pada ujian matematika yang terdiri dari dua bagian, yaitu aljabar dan geometri, ingin diuji apakah rata aljabarnya adalah 6, sedangkan yang geometrinya adalah 6,5. Jadi ada 5 orang yang diambil sebagai sampel dan nilai-nilai mereka adalah, di sini ada nomor subjek sampai 5 dan nilai-nilai aljabar dan geometri masing-masing nomor tersebut. Ada 6, 7, 5, 5, 6 dan 7, 8, 7, 6, 6. Selanjutnya, jika diketahui variansi populasi untuk nilai-nilai aljabar sebesar 0,5, variansi populasi untuk nilai-nilai geometri itu sebesar 0,6. Dan kovariansi populasi untuk nilai aljabar dan geometri itu sebesar 0,2. Dan dengan mengambil tingkat signifikasi atau alfa adalah 5%. Nah, bagaimana kesimpulan penelitian? Selanjutnya bakalan kita selesaikan. Langkah pertama adalah kita menentukan hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu dugaan sementara yang telah saya jelaskan sebelumnya. Di sini adalah ada H0, itu merupakan dugaan awal, dan H1. Jadi di sini adalah mu1 dan mu2 itu sudah ada diketahui di soal. Dengan mu1 saya misalkan rata-rata aljabar dan mu2 adalah rata-rata dari geometri. Mu1 adalah 6 dan yang geometri adalah 6,5. Selanjutnya H0-nya karena yang ditanyakan ataupun dugaan awalnya adalah sama gitu ya. Ujinya adalah rata-rata aljabarnya 6, terus yang geometri 6,5, jadi dipakai sama dengan. Seperti yang diketahui bahwa H0-nya adalah sama dengan, maka H1 adalah kebalikannya. Kebalikannya adalah tidak sama dengan, maka langsung saja tidak sama dengan, dan inilah keterangannya. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan tingkat signifikansinya atau alfanya telah diketahui di soal, yaitu sebesar 5%, dan kita ubah menjadi 0,05. Setelah itu kita menentukan statistik ujinya. Nah, statistik ujinya di sini saya menggunakan rumus x kuadrat sama dengan n dikali x bar dikurang mu 0 pangkat 1 ya, aksen maaf, pangkat ini bukan pangkat, ini aksen. Selanjutnya dikalikan dengan sigma inverse ataupun pangkat min 1 dikalikan dengan x bar dikurang mu 0 dan dikurang x kuadrat dikalikan dengan x kuadrat p. Nah, setelah itu kita lanjut ke komputasi ataupun pemecahan masalah dari data-data yang telah kita kumpulkan sebelumnya. Maka kita jumlahkan dulu aljabar dan geometrinya. Jumlah dari aljabar adalah 30 dan geometrinya adalah 34. Selanjutnya kita mencari rata-rata dari masing-masing tabel ini. Dengan rata-ratanya itu aljabar adalah 6, yaitu 30 dibagikan banyak datanya adalah 5, yaitu 6. Jadinya selanjutnya adalah x bar di geometri, tinggal bagikan aja 34 dibagikan 5 adalah 6,8. Selanjutnya kita lanjut ke perhitungan selanjutnya. Ini di sini ada matriks ya, saya menggunakan matriks. Di sini sebenarnya sudah diketahui ya teman-teman, sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat. Kan sigma satunya itu adalah sebagai aljabar dan sigma 2 adalah sebagai geometri.
sigma satunya yang udah diketahui soal adalah 0,5 dan ini 0,6. Ini yang udah diketahui soal. Nah, selanjutnya ini diagonal ya teman-teman. Selanjutnya adalah sigma 21 dan sigma 12 ini adalah kovariansinya. Jadi kovariansinya itu kan sudah diketahui ya. Bentar. Ini dia, maafkan saya hapus nanti. Ini adalah kovariansi populasi untuk nilai aljabar dan geometri itu 0,2. Itu dia, kita pakai yang ini. Jadi 0,2-nya ini diisi di bagian sini ya teman-teman. Jadinya nyilang begini. Oke. Kita hapus dulu ya. Oke, selanjutnya adalah sigma inverse. Kita masukkan rumus inverse ini 1 per det ya, determinan. Determinan itu dari 0,5. Ini di sini dikalikan terus dikurang dengan yang ini diagonal juga, dan ini kan sebelumnya ini ya teman-teman. Oh ya, ini 0,5 dan 0,6 kita putar, jadinya kita ganti kedudukannya, dan untuk diagonal yang ini itu kita ubah menjadi minus dua-duanya, jadinya seperti ini. Selanjutnya adalah kita selesaikan aja secara perhitungan biasa. Ini jadinya 0,3 dikurang 0,04, dan ini tetap, ini juga sudah dikurangkan. Ini kita kalikan ke dalam satu persatu ya teman-teman, seperti perkalian biasa ya. Selanjutnya adalah ini dia hasilnya 2,308 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita menentukan X bar dikurang mu 0-nya. X barnya itu sudah tahu ya, ini dia. X barnya yang ini dari tabel, jadinya X barnya adalah 6, karena mu 1 gitu ya, X bar 1, ini X bar 2, 6,8 ya, dikurangi dengan 6 dan 6,5. Ini yang di soal tadi ya teman-teman. Tinggal dikurangi kayak biasa, 6 kurang 6 0, dan 6,8 dikurang 6,5 adalah 0,3. Selanjutnya kita lanjut ke langkah berikutnya adalah X kuadrat observe, yaitu yang kita amati gitu ya, yang kita observasi. Jadi 5 ini merupakan banyak sampel datanya, kan tadi ada nomornya sampai 5 ya, nomor subjeknya. Jadi masukkan 5. Terus 0 dan 0,3 ini merupakan matriksnya dari ini. Ini kita ubah kedudukannya. Ini kan sebelumnya ini dia 2 kali 1 ya, maaf jelek, jadi kita ubah menjadi 1 kali 2. Nah, ini 2,38 nya ini dari sini ya, dari sini, ini kita geser ke sini, set, ini kita masukkan ke dalam sini, dan 0,03 nya dari sini juga. Jadi ada 3 matriks di sini yang akan kita selesaikan. Selanjutnya kerjakan seperti biasa. Ini kali ya, 1 kali 2, matriks 1 kali 2 dikali 2 kali 2, hasilnya adalah ini. Selanjutnya ini kalikan lagi. Ini kan 1 kali 2 dikalikan 2 kali 1 gitu ya. Dan rupanya setelah didapatkan hasilnya adalah ini 0,173307, dan dikalikan seperti biasa karena ini konstanta, langsung aja dikalikan dan hasilnya adalah 0,86535. Selanjutnya adalah setelah kita mendapatkan X kuadratnya, lanjut kita menentukan daerah kritis. Nah, disinilah tahap yang cukup penting karena kita harus menentukan keputusan apa, benar atau salah dari H0 kita ataupun dugaan awal itu. Nah, daerah kritisnya adalah X kuadrat 0,05 titik, 2. Nah, di sini kita menggunakan tabel C kuadrat yang akan saya tampilkan. Ini dia tabel C kuadratnya, konsepnya sama seperti tabel distribusi normal. Konsepnya sama dan telah didapatkan hasilnya.
0,05, 2 gitu ya. Duanya itu merupakan dari banyak sampelnya, kan ada 2 ya, aljabar dan geometri. Dan 0,05-nya adalah alfanya gitu ya. Nah, ini dia hasilnya 5,991, cara bacanya sama kayak distribusi normal. Selanjutnya adalah daerah kritisnya ini lebih dari 5,591 gitu ya. Berarti di sini kurvanya tuh sebelah kanan gitu ya, melebihi gitu. Dan kebetulan di sini saya tidak menggunakan kurva, jadi langsung notasi seperti ini. Dan ternyata X kuadrat observe yang telah kita amati itu tidak memenuhi di daerah kritis. Nah, selanjutnya kita ke tahap selanjutnya, yaitu keputusan uji. Ternyata karena dia nggak memenuhi di daerah kritis, maka H0-nya diterima. Yang artinya hipotesis awal itu tadi itu diterima gitu ya, termasuk tidak memenuhi. Dengan kesimpulan pada data ujian matematika tersebut bahwa rata-rata aljabar itu yang 6 tadi dan rata-rata geometrinya sebesar 6,5 adalah benar. Berarti hipotesis ataupun dugaan awal kita itu ternyata dibuktikan benar. Ternyata terbukti benar. Dengan kata lain seperti itu. Begitu teman-teman penjelasan pada soal berikut ini. Sekian pemaparan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.